Halo teman-teman sahabat spesial. Pagi ini, minggu ini kita ketemu dengan sahabat kita namanya siapa? Agit. Kita tanya siapa sih? Nama panjangku Dwi Prasetyo, tapi sering dipanggil akrabnya Adi. Beliau adalah entrepreneur, motivator juga, penjadi narasumber ya gitu ya? Iya, alhamdulillah. Beberapa tempat sudah beliau kunjungi dan bagusnya memang Agit tidak pelit terhadap ilmunya, begitu ya gitu ya? Oke. Kita pengen tanya-tanya tentang kesibukan lagi, tentang keseharian lagi yang bisa menginspirasi teman-teman dari Agit spesial lagi. Ya. Agit ini kalau dilihat dari kondisinya, Agit ini mengalami apa waktu pernah didiagnosa itu? Kalau waktu didiagnosa waktu itu sama dokter, waktu di umur, kalau aku nggak salah sih di 4 atau 5 tahun dulu. Awalnya itu, awal sakitnya itu jatuh. Jatuh. Cuma nggak tahu kenapa, mungkin karena orang tua aku waktu itu masih belum mengerti terhadap medis, jadi ketika aku jatuh itu langsung disuntik. Mungkin karena nggak tahu ya faktornya apa, kita disuntik. Setelah disuntik itu menjadi panas tinggi. Panas tinggi, terus itu gejala-gejala yang lain. Ketika 1 sampai 2 tahun lah kok tambah nggak mau normal itu kan. Jalan bisa Sebelumnya bisa di umur 2 tahunan, 2 tahun 3 tahun itu masih bisa jalan. Cuma ketika sudah umur 4 sampai 5 tahun itu, ketika sudah pasca suntik itu sampai sekarang. Ya mungkin kalau tidak dengan cara seperti itu mungkin aku tidak akan jadi seperti ini. Lalu Git, pasti tentunya Agit mengalami proses yang cukup panjang ya. Iya, betul. Dalam artian, bagaimanakah penerimaan lingkungan di sekitar Agit? Apakah ada yang membuli atau ada apa? Nah, kalau waktu masalah membuli atau tidaknya, memang siapapun yang mengalami kondisi fisik yang bisa dikatakan tidak normal atau tanda kutip itu ya disable lah gitu kan. Waktu itu masih umurku kalau nggak salah kisaran 15 atau 14 tahun. Jadi teman-teman tuh sering bilang, teman kita ini cacat, nanti gimana ya kalau ketika udah dewasa, apakah dia bisa bekerja, apakah dia akan sukses, apakah dia akan seperti apa. Kalau kita kan normal, kita kan bisa melakukan segala hal. Dia dikit minta bantu orang tua, dikit minta bantu kita, ya kan. Jadi seperti itulah bully-bulian itu. Tapi dari hal yang seperti itu, menurutku, ya di situ yang buatku tumbuh dalam penerimaan. Ya memang dalam segi hati ya kecewa dengan ucapan teman-teman kan. Tapi mungkin kalau kita tidak merasakan kecewa dengan ucapan lingkungan, teman, sahabat, ataupun siapapun, itu kita tidak akan berkembang. Kita tidak akan pernah berpikir maju, aku harus bisa lampaui mereka gitu. Nah, ini mungkin pertanyaan banyak dirasakan oleh para orang tua gitu. Misalnya nih, kalau dalam tanda petik ada orang tua yang memiliki anak dengan kondisi berkebutuhan khusus. Menurut Agit, masukannya gimana sih supaya orang tua itu bisa menerima kondisi anak? Ya, ini sederhana sih maksudnya. Untuk orang tua yang memiliki anak disable atau disabilitas, khususnya yang di Raja Barat atau Pulau Lokal, kita berharap semoga orang tua mereka mampu memberikan edukasi terhadap anaknya sendiri. Yang kedua, peran orang tua sangat besar ketika untuk kemajuan anaknya sendiri. Ya contohnya misalnya anaknya hobinya melukis, ya dicarikan wadahnya. Berarti lihat potensi anak. Iya betul. Jadi kita harus lihat dulu potensinya di mana. Terus itu dari segi tunanya itu apa gitu kan. Misalkan tuna dasar, berarti dia ini terkendala di gerak.
Berarti mungkin kita carikan aksesibilitasnya, misalkan kursi roda, misalnya gitu, supaya mereka lebih leluasa lah melangkah gitu kan. Nah kalau yang tunarungu mungkin alat pendengaran. Nah tapi tetap semua itu harus dalam pengawasan orang tua, dan orang tua harus melihat potensinya dia. Kayak aku dulu memang waktu di umur 17-18 tahun hobiku itu bongkar-bongkar. Iya, bongkar-bongkar apa kayak barang-barang elektronik gitu kan. Jadi penasaran, kok ini nggak hidup, jadi coba buka. Kebetulan keluargaku kan salah satunya ada yang teknisi, tapi tidak ditunggal, tapi sering ketemu. Sepertinya enak, asik nih main-main elektro gitu kan, main berhubungan yang namanya listrik gitu kan waktu itu. Tapi setelah lama-lama ternyata ya kebiasaan yang dilakukan terus itu akan menjadi habits. Iya, akan menjadi kebiasaan yang baik gitu kan. Dan akhirnya aku pun mendalami di bidang elektro. Teman-teman perlu tahu, Agit ini multi talenta, banyak sekali keterampilan yang dia kuasai. Apa saja gitu, salah satunya gitu? Yang pertama kalau skill dasar itu elektro. Agit ini bisa servis TV, terus apa lagi gitu? Speaker. Ya, banyak sih semuanya bisa. Yang berhubungan dengan elektro. Ya, kita saya pengen servis bisa. Boleh. Komentar ya. Iya. Lalu yang kedua apa lagi gitu? Yang kedua untuk waktu di tahun 2018 kalau nggak salah itu di kerajinan perak. Iya, kerajinan perak. Waktu itu buat kerajinan perak, buat rumah adat Jambi. Waktu itu belajar langsung dari instrukturnya itu kalau nggak salah di Jogja. Kalau gigit, Terus itu kerajinan batok kelapa. Tungkal termasuk banyak. Iya betul, sangat potensial. Makanya kemarin itu yang menjadi itu. Keempat gitu. Yang keempat batik. Nah, batik ini ya tulisannya kita nih. Ini kalau boleh tahu ini motifnya apa nih? Batiknya gitu. Kalau yang ini motifnya biota laut. Biota laut. Kerang ya? Iya, kerang biota laut. Nah, ini kan kenapa aku sebut biota laut? Ini terinspirasi dari hutan mangrove. Oh, betul. Ya. Jadi kan kayak di hutan mangrove itu kan banyak kayak apa jeruju-jerujunya itu kan di bawah batang mangrove itu kan. Jadi dia hidup di situ lah. Iya, jadi aku melihat ini kan ada motif kayak daun-daun gitu kan. Yang ini siput, kerang, ada ikan kecil. Nah, jadi disinilah hidupnya hewan yang di dalam laut. Jadi mulai mereka bertelur, beranak, bermain, mungkin mencari plankton untuk makan. Nah jadi disitulah, ternyata satu pohon mangrove ini bisa menjadi simbiosis mutualisme. Di samping ya si pohon mangrove tadi menjaga abrasi lingkungan, dan juga menjadi tempat berkumpulnya hewan laut. Nah ini teman-teman spesial batiknya ini dijual ya gitu ya? Iya dijual. Teman-teman bisa datang di mana gitu kalau mau di Aksara Batik atau lebih tepatnya Special Trader di Jalan Ki Hajar Dewantara. Pada dua. Iya pada dua. BTN Permata Hijau Blok A. Teman-teman di sini bisa langsung pilih-pilih, banyak sekali motifnya, banyak sekali modelnya, bahkan kalau mau langsung jahit bisa gitu ya? Bisa langsung jahit kalau misalnya mau jahit. Lalu setelah keempat ada lagi nih, apa yang lain nih? Kemarin mendalami kopi juga. Wah, kopi. Iya, barista kopi kan. Mendalami itu. Ternyata multi talenta sekali ya teman-teman ya. Lalu gini gitu, lalu timbul pertanyaan, apa sih yang ingin Agit fokuskan terhadap keterampilan yang Agit kuasai semuanya? Gini, kenapa sejauh ini aku terlalu banyak, mungkin orang bilang itu apa ya, kemarin ya masih tunggal gitu ya, semuanya harus biasa sih, namanya belajar ya, semua dikuasai. Iya sih, betul. Kalau menurut kita itu biasa, tapi kan menurut orang ya, menurut orang lain kan, kok kamu semuanya kayak kamu kuasai gitu kan. Jadi kenapa semua itu harus kuasai? Yang pertama aku melihat potensi khususnya Raja Barat. Kenapa hari ini lagi trennya batik?
teman-teman lihat dari visi misinya Bupati hari ini adalah menggaungkan batiknya Tanja Barat untuk mengangkat salah satunya identitas, yang kedua menjadi apa ya, ikon lah gitu kan, ikon Tanja Barat yang dikatakan sebagai kalau aku nggak salah waktu itu Bupati bilang kita itu kan di sini kan nelayan kebanyakan gitu kan, jadi yang banyak itu jenis-jenisnya tuh yang hewan laut ya, sisir ya, hewan laut gitu kan, ikan, udang, dan lain-lain. Nah jadi kan ini salah satu identitas juga. Jadi memang difokuskan ke batik, gitu ya. Batik sama yang itu sih. Nah teman-teman nanti kalau ada yang berminat untuk batik sama yang mau servis elektroniknya bisa langsung komentar di kolom komentar ya. Siap. Kita ada pertanyaan gini gitu. Akhir kan dulu pernah dalam situasi lingkungan sekolah gitu. Lalu untuk pertanyaan, bagaimana sih pelayanan dari guru-guru SD khususnya ya? Apakah selama ini menurut Agit sudah maksimal atau mungkin ada masukan-masukan dari guru-guru? Nah gini, kalau waktu di zaman dulu sekolah, mungkin guru-gurunya bisa dikatakan hampir semuanya punya legalitas sebagai guru pengajar anak luar biasa. Nah, tapi pada kenyataannya seiring berjalan, zaman juga sudah berubah. Sampai sekarang aku melihat untuk di SLB di Kuala itu gurunya menurutku tidak ada lagi yang banyak dengan jurusan yang memang khusus mengajar anak-anak disabilitas gitu kan. Ya seharusnya menurutku mungkin kebijakan kepala sekolah ataupun kebijakan yang dinas pendidikan atau siapalah itu seharusnya bisa selektif. Yang pertama kita harus tahu kondisi anak PLD itu seperti apa. Yang kedua kita sebagai pengajar, kita bukan, yang pertama bukan hanya sekedar bagaimana kerja itu mendapatkan gaji, bagaimana kerja itu mendapatkan penghasilan, tapi menurutku bukan hanya sekedar itu, karena mengajar anak PLD itu sangat sulit dan tidak semua orang bisa menguasai, dan kuliahnya pun aku rasa pun berbeda ya, karena sejauh ini kan terjun di dunia sosial selama kurang lebih 5-6 tahun lah sampai sekarang, karena sudah berbagai hal, berbagai orang, berbagai anak disabilitas yang sejauh ini yang sudah pernah aku temui, yang pernah jadi berbincang, yang sudah pernah aku ajak juga kemana-mana gitu. Sejauh ini memang kenapa aku bilang begitu, karena yang kita takutkan adalah teman-teman ini nantinya bakal jadi seperti apa ya. Di samping itu memang harusnya kalau di SLB itu bukan mengedepankan dari segi akademisnya, tapi bagaimana keterampilannya. Karena gini, kalau menurutku kalau dibilang kita harus anak SLB harus bisa baca, bisa tulis, bisa begitu, ya itu formal. Semuanya bisa. Siapapun yang diajarkan dengan waktu yang lama, diulang terus itu akan bisa. Tapi masalah dia akan menjadi potensinya sebagai apa kan kita tidak tahu kan. Nah, jadi yang lebih dikedepankan adalah menurut hari ini keterampilan, karena itu menjadi modal dasar supaya teman-teman nantinya ya mandiri. Yang pertama tuh mandiri, yang kedua minimal mampulah untuk beli apa ya, beli jajan untuk dirinya sendiri lah. Karena ketika mereka sudah mandiri, mereka tidak akan pernah lagi berpikir, oh orang tuaku ternyata di kalangan menengah ke bawah, oh orang tuaku ternyata masih belum mampu untuk membiayai aku dengan belajar di situ atau di mana. Sebenarnya kalau dibilang impian, anak disabilitas itu banyak impian.
Tapi kan memang ketika dia mau jujur, dia tidak tahu bagaimana ingin mengungkapkan hal itu. Jadi memang selama ini bukan hanya di SMP 11 saja. Betul, sudah kemana-mana. Itu rata-rata memang latar belakang basic pendidikan tingginya. Betul. Ya. Iya. Memang sangat langka jurusan biologi. Bagi teman-teman yang pengen masih bingung nih yang SMA ya, yang pengen melanjutkan kuliah kemana ya? Mungkin salah satu rekomendasinya boleh jurusan biologi gitu ya. Iya betul. Bukan khususnya itu memang sudah mulai banyak infeksi gitu. Betul. Karena sangat disayangkan. Regenerasinya tuh ya. Generasinya. Betul. Nah ini peluang nih buat teman-teman yang masih SMA masih bingung nih. Lalu gini gitu, saya itu pernah baca tentang perda mengenai disabilitas di Kabupaten Kutai. Sudah mulai hadir nih. Oh iya. Nah, lalu menurut Agit setelah pasca berapa tahun ya, berarti kemarin 2021 ya kalau nggak salah perdanya terbit. Sudah disahkan. Lalu menurut Agit ada nggak sih bedanya antara yang dulu sebelum tidak ada perda sama sekarang yang sudah ada perda menurut Agit? Kalau dibilang dulu dan sekarang mungkin ada bedanya, tapi tidak banyak. Kayak fasilitas publik juga kayaknya sudah mulai ada akses untuk teman-teman disabilitas. Tapi tanda kutip lagi, fasilitas publik itu fungsinya dari ini tuh fungsinya itu berbeda kan. Contoh alun-alun itu kan adalah tempat yang pertama untuk jogging track kan, tempat jogging. Sekarang dijadikan tempat bermain sepeda, bermain jalan. Ada di tanah balon. Berarti kan ini kan salah nih dari konsep. Berarti kan ada kekeliruan nih dalam itu mengatur itu. Soalnya kan ketika itu diterbitkan, ketika itu disesuaikan fungsinya, itu akan menjadi efektif. Banyak sekali fasilitas publik kita yang memang tidak berjalan dengan baik. Ya, kita bisa membangun, tapi kita tidak bisa menjaga, dan kita tidak tahu ini fungsinya fungsi buat apa. Tapi wajib untuk melakukan sosialisasi. Betul. Ini ada bidding blok nih, berarti untuk anak-anak tunanetra. Nah, itu artinya. Ada tanggalan deh, jatuh teman-teman tunanetra ketika kursi roda. Ya. Memang beberapa tempat sudah akses, cuma memang betul kata tidak sesuai dengan fungsinya. Betul, banyak sekali. Bahkan diharapkan mudah-mudahan ke depannya beberapa kasus sudah mulai membangun deh. Kantor yang sifatnya pelayanan kepada masyarakat ya. Lalu gini gitu, kemarin saya dapat berita nih. Agit dapat bantuan dari Pak Presiden ya. Karena teman-teman harus dengar ceritanya ini. Agit itu dapat bantuan motor itu ya gitu. Iya, motor Tiar untuk berdagang ya gitu ya. Iya, sebenarnya kalau untuk fungsi yang pertama, kemarin itu kan sebelum dapat itu kan ada peninjauan. Jadi peninjauan dari Alia Tama, Provinsi Jambi. Jadi melalui Dinsos Tanjung Jawa Barat. Jadi mereka datang ke rumah, menyampaikan, Mas Agit sejauh ini kegiatannya apa? Kalau untuk kegiatan, saya punya usaha kecilan, gitu kan. Usaha saya elektronik, terus juga ada batik, kafe. Jadi gini Mas, maksud dan tujuan kami datang ke rumah. Yang pertama ingin bersilaturahmi, yang kedua maksud dan tujuan kami, kita kan ada ini program nih dari Kemensos untuk bantuan motor VR roda 3 dari Kemensos, kan? Tapi itu melalui pihak ketiganya Alia Tama. Jadi dari Kemensos turun ke Alia Tama, dari Alia Tama baru turun ke Dinsos, gitu prosedurnya. Oh iya, jadi saya tanya kan, gimana cara mendapatkannya Mbak? Sebenarnya kalau cara mendapatkannya itu nggak begitu sulit Mas. Yang pertama dari segi administrasi, yang kedua yang penting Mas punya usaha. Ya ini usaha saya Mbak, boleh dilihat langsung. Mungkin kalau mau lihat yang lain boleh saya ajak. Gitu kan? Oh nggak perlu Mbak, saya percaya. Saya tunjukin ya, mulai dari yayasan, keren gitu, udah punya yayasan sendiri gitu kan.
udah ada aktanya, udah ada Menkumhamnya gitu. Ini serius mas, ya, serius lah, betul kan? Masa iya kita mau main-main kan? Apalagi kan yang datang dari atensi loh. Jadi waktu itu ini ngobrol-ngobrol, udah terus itu 1 bulan langsung di follow up. Mas Gigi motornya udah jadi gitu. Wih, dapat ya? iya, serius mbak? Iya serius ya, motornya udah jadi. Nah besok itu Mas Gigi harus ke Jambi ya katanya ya, mau serah terima kan gitu. Sama siapa Pak? Sama Pak Dirjen Kemensos, sama ini juga sama Pak Presiden. Kamu sudah tahu sebelumnya berada dengan Pak Presiden ini? Sudah tahu. Cuman yang diajarkan gimana tuh? Yang dapat motor ini kan 2. Satu lagi kan yang di area warna merah. Cuma yang diajak untuk ngobrol sana kan gimana gitu ya? Iya. Aku nggak tahu juga kenapa harus aku, seharusnya kan biar berdua, dapatnya kan berdua, seharusnya berdua lah gitu kan. Jadi mungkin gini. Jadi mungkin karena juga yang dari Dinsos juga nyarankan, ya tetap aku bukan dia. Udah lah, gitu itu intinya. Kalau lagi di sini? Iya di sini. Itu kan juga. Oh, itu kan dua. Jadi kata Mas Joko, udah lah, gitu lah kata yang berangkat tuh, ya apa yang awalnya kita berdua berangkat. Jadi dia Mas Joko, gimana Mas? Udah kita berangkat yuk, Jambi kan ya kan? Berapa? Jam 3. Besok kita ketemu Presiden. Mas serius? Ya serius ya. Udah berangkat kita berdua kan ke Jambi kan, ke atensi ada lama. Jadi di sana ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang di atensi, dan juga langsung melihat motornya secara langsung, dan langsung aku tes. Oh bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Ini bisa. Tapi kopling ya berarti gitu? Enggak ya? Matik ya? Dibilang matik nggak juga. Oh, berarti. Cuma semua fungsinya di tangan. Oh, tidak ada tangan. Fungsinya rem dulu ya? bisa. Dulu. Jadi setelah ngobrol sana, ternyata memang benar aku mendapatkan 1 rupiah gitu. Sudah dapat Ya sangat bersyukur sih, sebelumnya kan untuk aksesibilitas sangat sulit. Selama ini kan pakai itu terus ya, pakai itu banyak terus ya. Iya, karena teman banyak juga kan, mau punya motor mau gak punya motor sama-sama dipermudah. Iya betul. Itu tadi yang terpenting adalah bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan. Yang kedua, peran orang tua yang sangat dibutuhkan untuk anaknya bisa berbaur dengan lingkungan tersebut. Kalau kita motornya dipakai buat apa aja? Kalau motornya dipakai sejauh ini untuk bawa barang-barang elektronik, misalkan sudah siap nih kita antar ke rumah ya kan? Wah teman-teman ada layanan antar loh. Iya, antar jemput gitu kan. Yang kedua, motor ini kalau setiap sore aku gunakan untuk jualan. Di mana gitu? Di alun-alun. Nah teman-teman, kalau mau ya datang ke jualan lagi, datang ke alun-alun jualannya apa jadi? Kalau jualannya kayak sosis bakar, bakso bakar, sambil nongkrong ya, sambil ngopi gitu kan. Di sana, kalau tadi datang ya ke alun-alun ya. Oke, good. Banyak sih. Lalu gini, gimana? Setelah berjalannya waktu, apa sih harapannya Anjing terhadap khususnya siapapun lah, pemerintah daerah, stakeholder atau siapapun terhadap teman-teman disabilitas, harapannya apa sih? Ya harapannya sejauh ini untuk khususnya teman-teman disabilitas dan teman-teman yang non disabilitas, ya harapanku untuk teman-teman disabilitas yang pertama, teruslah menggali potensi, teruslah belajar. Ya kalau bukan kita yang mengaplikasikan semua itu, terus siapa lagi yang akan bisa menghidupi diri kita sendiri lah. Ya karena aku berpikir satu, orang tua kita bakal mati. Kalau mereka sudah tiada lagi, siapa yang menghidupi kita? Keluarga kita tidak akan mau menghidupkan kita. Kecuali kita sendiri ya? Kecuali kita sendiri.
Nah, pemerintah mungkin juga wajib untuk membantu dari segi perhatian. Ya, kalau dari pemerintah yang harapanku sangat banyak. Yang pertama adalah teman-teman disabilitas itu diberikan ruang. Yang kedua, mungkin dibuatkanlah pelatihan khusus PLK-nya untuk disabilitas. Jangan digabung gitu ya? Jangan digabung. Karena begini, bukan masalah kita membedakan yang non dengan yang disabilitas. Karena yang pertama, disabilitas ini salah satunya mereka itu mengkotak-kotakkan dirinya. Dia susah untuk beradaptasi dengan lingkungannya yang baru tadi. Jadi ketika di situ di BLK tersebut kita bentuk dulu mereka. Kita bentuk mereka sudah menjadi salah satu ahli di bidang yang misalkan anggaplah bidangnya jahit. Ketika mereka sudah ahli di situ, berarti kita tinggal mengajarkan bagaimana mereka supaya beradaptasi dengan lingkungan. Ya, karena kalau kita gabungkan nih teman-teman non disabilitas sama yang disabilitas di salah satu BLK yang kita punya di Tanjung Gunung Muara, itu mereka tidak akan sinkron. Kenapa? Yang pertama mereka memiliki aksesibilitas yang kurang kata. Nanti mungkin dipikir, kamu ini lambatnya geraknya, kamu ini nggak dengar pemanggil, ya gimana mau dengarkan teman-teman kita kan disimpulin. Kan teman-teman kita kan tunadaksa, jadi dia terbatas untuk organ gerak. Jadi iya, jadi kita nggak bisa samakan mereka di situ. Bukan yang mendiskriminasi, tapi yang lebih baik adalah supaya mereka fokus. Iya, mereka bisa lebih fokus dengan sesama mereka. Dan di situ kalaupun memang tidak banyak, ya dibuatkan salah satu tempat aja lah, misalkan rumah kayak atau apa, tapi khusus untuk teman-teman disabilitas. Wadahnya, wadahnya, supaya mereka bisa belajar keterampilan di situ. Karena kami juga terbatas di special trainer, kami cuma menyediakan special trainer itu adalah wadahnya teman-teman di paper supaya untuk bergabung di sini. Kita tidak pernah muluk-muluk soal nantinya kamu akan menjadi apa, menjadi siapa, dan akan ngapain seterusnya. Ya, jadi kita cuma mewadahi teman-teman di special trainer. Yang pertama, wadah untuk mereka berkomunikasi sesama mereka, sama disabilitas. Yang kedua, kita juga memberikan wadah beberapa keterampilan di sini, ya khususnya ada batik, ada jahit sama sirine, ada juga kopi, tapi sekarang belum jalan lagi gitu kan. Yang jelas kami memiliki wadah supaya teman-teman bisalah berinteraksi sesama mereka, dan di sini tempatnya juga nggak bayar. Gratis. Teman-teman, yang mau belajar batik ke sini juga gratis. kapan-kapan kita akan bahas mengenai special trainer ya. Kita nunggu siapa ini ownernya gitu ya? Oh, Siti Maidina. Dengan kita juga Mbak Siti Maidina, kita nanti akan kulik lebih dalam lagi tentang special trainer, karena infonya Mbak Dina masih di luar kota ya. Iya, itu masih di luar kota. Tapi kalau misalnya sudah balik ke sini, kita atur waktu lagi, kita ngobrol lebih dalam lagi tentang keterampilan yang ada di special trainer gitu ya. Iya. Oke teman-teman, selanjutnya apa rencana ke depan terhadap mungkin Adit punya gambaran yang bisa di-sharingnya, siapa tahu nanti teman-teman dari Bumi Spesial ada yang mau bantu gitu, ada yang bisa bantu apa ya. Ada rencana itu? Kalau untuk rencana, aku pengen sekali membuat salah satu event khususnya itu untuk teman-teman disabilitas. Iya. Jadi di situ satu wadah, event misalkan kita buatnya di Alun-Alun. Di situ ada wadah untuk teman-teman nyanyi, bermain musik segala macam. Iya, itu mungkin yang berpanoramik segala macam. Dari teman-teman special trainer bisa memeragakan batiknya dan juga membuat batik langsung di sana.
Ya tujuannya adalah supaya masyarakat akan terbuka melihat teman-teman spesial ini. Agar mereka tahu, oh ternyata teman-teman spesial itu sekarang sudah banyak sekali potensinya. Betul. Karena selama ini masyarakat tidak tahu ya. Wadah yang beda-beda. Betul. Oke, kita buat sendiri wadahnya. Iya. Nah, yang mau mencari juga kan di situ bakal mencari volunteer untuk membantu, misalkan nih yang di bagian ngurusin panggung, sound system ini segala macam itu ada bidangnya. Ya nanti yang di bagian teman-teman disabilitas yang mau datang atau yang sedang di rumah tapi tidak tahu dengan siapa yang mau datang, itu ada volunteer lagi yang menjemput mereka dari rumah ke tempat itu. Nah teman-teman spesial, kira-kira ada nggak yang mau memfasilitasi? Kalau ada silakan kontak volunteer, kalau ada ya silakan jawab ini saya langsung ya. Iya. 2024 ini kan lagi mulai hangat-hangat, jangan 2024, 2023 ini udah mulai panas nih gitu. Oh iya. Gitu ya. Betul. Nah, pertanyaan satu sih, ini nyalek. Ini nih pertanyaannya. Kalau dibilang pengen nyalek, ya mungkin yang pertama faktorku ya. Karena gini, sebelum saya lanjutkan, karena tidak banyak teman-teman disabilitas yang di atas, jadi mungkin homogenitas atau suasananya yang perhatian terhadap disabilitas kan kurang ya gitu ya. Iya betul. Lalu karena tidak merasakan gitu ya. Iya. Karena begini, kalau dibilang masalah mau nyalek atau tidak, mungkin hari ini menurutku belum tepat. Belum tepat dan belum waktunya. Kenapa begitu? Karena aku masih berpikir ada salah satu temanku juga yang ingin mencalekkan diri dan dia sangat peduli terhadap teman-teman disabilitas dan isu-isu sosial lainnya. Nah, menurutku ini salah satu. Jadi kita pengen ngangkat dia. Iya, jadi temanku ini dulu yang jadi gitu kan. Kalau setelah beliau duduk di DPR itu, nantinya akan mungkin bisa banyak membantu teman-teman disabilitas yang lain gitu kan. Oke, teman-teman, ini disclaimer ya, bukan berarti kita mendukung salah satu calon anggota dewan ya, tapi paling tidak di sini sudah ada yang Agit pengen sampaikan begitu. Jadi bukan berarti kita berpolitik praktis, bukan, tapi lebih kepada kita pengen bertanya apakah memang ada yang pengen Agit sampaikan melalui calon legislatif tadi. Ternyata Agit sudah punya ada di kita sudah ada. Jadi disclaimer, bukan berarti kita berpolitik praktis, bukan kita mengarahkan ke salah satu partai politik, bukan, tapi lebih kepada harapan terhadap teman-teman disabilitas. Karena kalau bukan dari yang memang peduli dan mereka memang paham ya di dunia sosial, agak susah ya. Agak susah. Karena kalau kita berpikirnya menjadi dewan itu kan itu yang pertama dia bukan dewan itu kan cuma sebagai pengawas, pembuat perda, terus itu pengawasan gitu ya. Iya, pengawasan, pembuat perda, terus kita lagi satu lagi menampung aspirasi masyarakat. Mudah-mudahan kedepannya lebih ada lagi teman-teman dari anggota dewan yang peduli, bukan hanya sekadar ya ingin politik saja ya gitu ya, bukan hanya sekedar untuk mencari masa teman-teman disabilitas, tapi setelah jadi lupa ya gitu. Betul. Mudah-mudahan itu yang aku takutkan ya. Bukan masalah tidak ingin memilih ya yang lain ataupun siapa. Menurutku semua dewan itu baik, semua calon legislatif itu baik, tapi kan yang menurutku ada yang lebih baik dan dia paham dan mengerti dalam kondisi sosial, mengerti dalam kondisi teman-teman disabilitas, mengerti dalam isu-isu perempuan, isu sosial lainnya. Dan tentu itu salah satu gagasan yang baik yang bakal membantu teman-teman disabilitas, dan yang lainnya nggak harus disabilitas, non disabilitas juga bisa gitu. Karena dia sudah mendalami ilmu tersebut.
Mudah-mudahan nanti kedepannya hari lahir anggota dewan yang betul-betul memperhatikan ya gitu. Iya. Mudah-mudahan. Baik teman-teman. Bukan cuma memperhatikan, tapi merealisasikan. Ya. Bukan hanya saja memperhatikan, tapi juga merealisasikan. Dan mudah-mudahan nanti yang akan menjadi salah ini mendengarkan podcast kita pada saat Iya, semoga dan jadi perhatian yang sama, bukan hanya sekedar janji-janji. Iya. Baik teman-teman, demikian ngobrol bincang kita sampai pada siang hari ini. Oh ya, ini dikit bakal langsung nanti malam. Wah, keren. Langsung kita tayangkan nanti malam jam 8. Teman-teman bisa langsung saksikan malam ini langsung karena ini hari Minggu tanggal 24 dikit ya hari ini ya. 26 Februari malamnya kita langsung akan upload. Baik, sukses buat lagi. Oh ya, terima kasih. Semoga apa yang menjadi rencana-rencananya, perhatian-perhatiannya, terus aksi sosialnya juga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman spesial yang ada di manapun berada dan bisa menginspirasi guru spesial yang ada di grup ini. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Aku, kamu, kita setara. Terima kasih.